Halo pagi semuanya. Yang Pagi belum Dr. join Yuda. dikabari. Oh, pagi Mas Agung. Wah. Siap. Wah, ini hotel Jakarta ini. Enggak, ini di Tentrem ini ada rapat KKI, izin Mas Yuda. Oh, KKI. Konsil KKI, Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia, siap. Oh, mewakili apa Mas? Mewakili apa? Mewakili TNI AU, kan ada TNI AD, TNI AU, polisi. Saya Oh, mewakili. mantap. Ya. Ya, Oke. Iya. Siap. Selamat pagi Mbak Elizabeth Pasaribu, yang mau paparan siapa ini ya? Mbak pagi, Dokter. Elizabeth. Ya. Ya, Dokter. Peserta sudah lengkap belum ya, Mbak? Berapa peserta? Diharapkan berapa? Biasanya stase Mas mungkin bisa dimulai nggak apa Mas? Oke. Ya, Terima kasih Mas Yuda. Ya. Siap. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Ya. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah puji Tuhan bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti ini jurnal reading ya, jurnal reading 2 session nanti ya. Yang pertama dengan Mbak Elizabeth Pasaribu tentang stoma related complication and emergencies ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Mbak Elizabeth, monggo dimulai aja, silakan. Baik Dokter, terima kasih Dokter. Mohon izin Dokter Cip dan kakak kelas, izin saya Elizabeth Pasaribu, izin untuk mempresentasikan jurnal reading pada pagi hari ini mengenai stoma related complication and emergency. Jurnal ini diambil dari International Journal of Emergency Medicine tahun 2022. Yang pertama, jurnal ini membahas mengenai stoma, di mana stoma sendiri itu merupakan lubang atau pembedahan antara organ berongga dan permukaan tubuh yang dibuat ketika anastomosis tidak memungkinkan, baik itu karena kegagalan yang tinggi atau ketika tidak ada yang menempel di bagian distalnya lagi. Kemudian untuk pembuatan stoma sendiri ini biasanya dipakai pada saluran gastrointestinal ataupun urogenital, di mana sifatnya sendiri bisa bersifat elektif ataupun emergensi, bisa juga bersifat sementara ataupun pemakaiannya secara permanen. Lalu berdasarkan jurnal ini dikatakan bahwa di Amerika Serikat sekitar 150.000 orang menjalani pembuatan kolostomi atau ileostomi setiap tahun, di mana komplikasinya ternyata cukup banyak. Diharapkan juga bahwa dari jurnal ini dokter di IGD juga dapat mengetahui tentang jenis stoma, kemudian komplikasi serta keadaan darurat yang terkait dengan pembuatan stoma. Kemudian stoma sendiri itu terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu ileostomi dan kolostomi, di mana stomi ini biasanya dibentuk sebagai tindakan pengalihan atau diverting dalam pengolahan penyakit radang usus ataupun kasus-kasus keganasan pada gastrointestinal, obstruksi usus, kemudian pada kasus perforasi holofiskus ataupun kasus-kasus trauma abdomen. Kemudian indikasi dari ostomi ini sendiri secara garis besar biasanya pada kasus-kasus kanker dan komplikasi dari kanker yaitu berupa obstruksi pada usus, lalu untuk kasus diverticular disease dan komplikasinya, lalu untuk inflammatory bowel disease seperti Crohn ataupun ulcerative colitis, dan juga kasus trauma abdomen, kemudian perforasi pada organ berongga, lalu kasus-kasus radiasi atau enteritis akibat adanya radiasi, serta kasus-kasus di mana dilakukan pembuatan anastomis distal protection dan juga leakage pada anastomosis. Lalu berdasarkan klasifikasi lainnya diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenisnya, di mana sifatnya sendiri ada yang digunakan untuk sementara waktu sebagai protektif dan ada juga yang dilakukan secara permanen atau untuk seterusnya. Lalu dari jenisnya sendiri ada ileostomi dan kolostomi. Lalu dari sifatnya sendiri itu ada yang sementara. Yang sementara itu biasanya dibuat selama operasi emergensi atau bagian dari prosedur multi langkah atau multi treatment, di mana contohnya itu adalah kasus-kasus trauma abdomen atau perforasi pada holofiskus.
Lalu untuk yang permanen dilakukan ketika anorektumnya sendiri sudah diangkat, biasanya pada kasus-kasus keganasan, yaitu selain itu juga bisa pada IBS ataupun kasus di mana anastomosis tidak memungkinkan. Misalnya komplikasi terkait trauma ataupun radiasi yang menyebabkan fibrotik pada area yang akan dilakukan pemasangan stoma. Lalu untuk jenisnya sendiri ada ileostomi. Ileostomi ini biasanya lebih dianjurkan untuk dibuat dari abdomen di bagian dekstra melalui otot rectus. Itu terbagi menjadi dua, ada yang loop ileostomi dan juga end ileostomi. Lalu untuk kolostomi sendiri biasanya lebih di abdomen sinistra, biasanya pada kasus anorektum yang sudah diangkat, yaitu ada dua juga, loop end kolostomi dan end kolostomi. Lalu untuk komplikasi berkaitan dengan stoma sendiri, dalam literatur dilaporkan bahwa ada sekitar 10 hingga 70% komplikasi yang muncul, yang diklasifikasikan sebagai komplikasi dini ataupun lambat, dan juga terkait dengan faktor resiko tertentu, baik itu faktor dari pasiennya ataupun dari tenaga medis dan juga pengobatan. Di mana di sini pada tabel juga tampak penjelasan mengenai faktor resiko komplikasi yang berhubungan dengan pasien maupun dari surgical risk factor-nya. Dari pasien biasanya berhubungan dengan kardiak, morbidity kardiak atau penyakit jantung, lalu bisa karena ada masalah dengan pernapasan dan juga muskuloskeletal, serta pasien-pasien dengan diabetes, perokok maupun kanker, serta pasien dengan obesitas dikatakan bahwa BMI-nya lebih dari 30. Lalu untuk usianya dikatakan lebih dari 60 tahun dan faktor nutrisi yang kurang. Lalu dari faktor medis dan juga surgical risk factor-nya, diantaranya ada emergency surgery, kemudian operasi untuk kasus keganasan, kemudian teknik yang kurang baik dalam pengerjaannya, kemudian berpengaruh juga dalam pengalaman dari dokter bedah yang mengerjakan, kemudian perawatan dari stomanya juga itu juga berhubungan dengan komplikasi, serta pasien-pasien dengan terapi dengan kemoterapi dan juga penggunaan kortikosteroid serta radiasi. Lalu untuk komplikasi dini yang paling sering terjadi itu adalah iritasi kulit, di mana biasanya terjadi peristomal skin iritasi, di mana komplikasi ini faktor resikonya itu termasuk obesitas, diabetes, kemudian adanya kebocoran karena adanya lubang besar di flensa atau lipatan kulit. Lalu untuk manajemen kasus dengan iritasi kulit biasanya difokuskan untuk perawatan stoma, dipastikan bahwa stomanya itu dalam kondisi bersih dan kering, lalu bisa juga menggunakan skin protectant, lalu tidak disarankan sini tidak mengganti alat ostomi lebih dari sekali dalam waktu 3 hingga 7 hari. Kemudian komplikasi lain adalah pada high output stoma dan juga nekrosis pada stoma, di mana pada output stoma ini adalah kondisi di mana stoma lebih dari 1.500 dalam harian outputnya. Ini terjadi pada 16% pembuatan stoma baru dan biasanya lebih sering pada kasus ileostomi daripada kolostomi karena faktor enzimatiknya. Lalu pasien berisiko mengalami AFV dan juga gangguan elektrolit akibat banyaknya cairan yang keluar. Lalu manajemennya sendiri bisa kita berikan dengan pemberian cairan parenteral, kemudian evaluasi dengan koreksi elektrolit dan monitoring balance cairan, serta pemberian anti diare apabila memang produk stomanya itu terlalu cair. Lalu nekrosis stoma ini terjadi pada 16% pasien yang obesitas yang menjalani pembuatan stoma darurat dari referensinya. Lalu biasanya ini muncul 24 jam pasca operasi dan secara klinis ujung stoma biasanya berubah warna dan terasa nyeri karena nekrosis. Lalu manajemennya sendiri yaitu dengan tindakan emergensi, kemudian dan dengan observasi. Lalu untuk komplikasi lambat biasanya juga timbul hernia insisional atau plastomal hernia akibat tindakan mungkin jahitan yang belum begitu rapat pada pasiennya. Lalu biasanya ini tingkat kejadiannya bervariasi pada jenis stoma dan berkisar 3% sampai dengan 50%. Lalu faktor risiko dari parastomal ini termasuk juga obesitas, kemudian nutrisi yang kurang, kebiasaan merokok, kemudian penggunaan steroid dan penyakit PPOK.
sehingga menyebabkan tekanan intraabdomennya meningkat, lalu adanya asites dan juga faktor usia dari pasiennya, usia lanjut. Lalu biasanya pada hernia parastomal dikatakan asimptomatik, komplikasi mengancam jiwa jangan. Lalu komplikasi lain ada prolaps stoma. Ini terjadi ketika ada bagian dari segmen proksimal usus yang masuk dan menonjol melalui lubang stoma. Tapi kasus ini hanya terjadi sekitar 3% dari ileostomi hingga 10% pada kasus pembuatan kolostomi. Lalu gejala utama dan manajemennya biasanya pada prolaps stoma itu ada bagian yang menonjol atau prolaps, kemudian iritasi kulit, ulcerasi, dan perdarahan. Ini bisa diterapi secara konservatif dalam rawat jalan. Lalu untuk keadaan darurat jarang terjadi pada prolaps stoma, tetapi biasanya terjadi iskemi dan strangulasi pada stomanya. Lalu stenosis dan obstruksi pada stoma sendiri dilaporkan sekitar 2 hingga 15% dan bisa berkembang selama periode pasca operasi. Tanda klinis yang paling umum itu flatus yang bising, kemudian untuk kasus stenosis jarang terjadi, tetapi dapat menyebabkan obstruksi. Untuk mengkonfirmasi obstruksi biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan fisik dan dengan CT scan kontras oral, dan pemeriksaan fisik dengan memasukkan jari ke dalam stoma untuk melihat apakah terdapat obstruksi pada stoma yang sudah kita buat. Lalu manajemennya sendiri, jika obstruksi ditemukan disarankan untuk konsultasi bedah, kemudian penempatan selang nasogatik dan pemberian cairan intravena untuk penanganannya. Lalu urostomi sendiri merupakan stoma urinaria yang diindikasikan pada pasien yang memerlukan diversi urin baik sebagai akibat sistektomi radikal pada kasus keganasan paling sering, lalu trauma, kondisi jinak ataupun neuropathic bladder. Komplikasinya sendiri biasanya itu termasuk diakibatkan karena faktor usia, penyakit penyerta dari pasien seperti diabetes tadi, lalu jenis kelamin biasanya pada wanita, dan ada faktor obesitas, serta ada riwayat radiasi sebelumnya pada abdomen ataupun pada pelvis. Lalu klasifikasinya sendiri, komplikasi awal dilaporkan sekitar 20 hingga 57%, hingga 2/3 pasien mengalami setidaknya 1 komplikasi. Kemudian komplikasi gastrointestinal, komplikasi gastrointestinal yang timbul biasanya termasuk ileus paralitik, kemudian obstruksi usus atau leakage dari anastomosisnya, kemudian biasanya ini terjadi pada 30% selama periode awal pasca operasi. Biasanya pasien datang ke IGD dengan keluhan mual, muntah, ataupun demam dan tanda-tanda sepsis. Lalu manajemennya sendiri yaitu dengan dekompresi dengan memasang nasogastrik, kemudian hidrasi intravena dan penggantian elektrolit. Lalu komplikasi lain pada stoma ini bisa juga infeksi, di mana diagnosisnya didasarkan pada pemeriksaan infeksi lengkap, termasuk dalam hal ini pemeriksaan darah lengkap, lalu kultur darah dan urin, serta ronsen dada dan juga Auger Gepard. Kemudian manajemennya pasien biasanya kita resusitasi dan dimulai dengan antibiotik sesuai dengan protokol dan pedoman lokal pada waktu 1 jam dari keluhan, kemudian dirujuk. Lalu ini terjadi hampir 30% kasus pada pasien. Lalu untuk komplikasi stoma pada urostomi itu biasanya terjadi retraksi stoma, lalu stenosis dan obstruksi serta herniasi, lalu bisa juga prolaps dan iritasi kulit peristomal. Sebagian besar kasus pada komplikasi urostomi ini terjadi 2 tahun pasca operasi. Keterlibatan awal dari perawatan stoma juga berhubungan dengan komplikasi ini, termasuk dalam hal ini komplikasi metabolik dan juga komplikasi mekanik. Komplikasi metabolik yang terjadi itu termasuk gangguan elektrolit dan metabolisme, defisiensi nutrisi, kemudian gangguan tulang dan urolitiasis, lalu tingkat keparahannya tergantung pada panjang segmen usus yang digunakan. Untuk manajemennya pemberian analgetik, hidrasi, dan koreksi elektrolit, kemudian dilakukan tambahan dengan pemeriksaan diagnostik. Kemudian untuk obat yang biasa digunakan vitamin B12 dan kasus yang biasa menyebabkan komplikasi metabolik biasanya pada defisiensi vitamin B12, asidosis metabolik dan hipokalsemia dan hipokloremia.
Lalu komplikasi mekanik yang sering terjadi itu menyebabkan stenosis dan struktur dari ureteral enterit, di mana struktur ini terjadi hampir 30% pada pasien dan sering terlihat di lokasi anastomosis. Lalu dia biasanya munculnya beberapa bulan setelah tindakan dan beberapa tahun setelahnya. Biasanya sudah berupa iskemi. Lalu pasien pada prinsipnya sama, dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Kesimpulan komplikasi terkait stoma adalah presentasi klinis umum pasien ke departemen IGD dan akan terus mempengaruhi sebagian besar pasien bahkan bertahun-tahun setelah operasi, jadi tidak hanya terbatas pada beberapa bulan pasca tindakan. Lalu untuk itu maka penting bagi dokter di IGD untuk mengetahui jenis stoma dan komplikasi serta kegawatan pada terkait dengan pemasangan stoma sehingga kita dapat mengelola dengan tepat. Mohon izin dokter, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon arahan dan masukannya dokter. Terima kasih Mbak Elizabeth ya tentang stoma ya. Jadi stoma tadi ada yang dari holoviscus, ada yang urostoma ya, dari traktus digestivus sama traktus urinarius ya. Jadi ada dua. Yang sering terjadi komplikasi iritasi ya, tadi iritasi kulit ya. Itu terutama untuk iliostomi ya Mbak ya. Kalau iliostomi karena konsistensi feses masih cair, jadi kadang leak ya. Jadi kita untuk masang stoma bag kadang dia merembes ke bawah ya. Nah, untuk pengalaman sendiri Mbak Elizabeth, misalnya terjadi iritasi apa yang dikerjakan? Selain membuat tight ya, membuat tight stoma bag-nya, apa yang dikerjakan yang selama ini dikerjakan di Sarjito, Mbak Elizabeth? Kalau untuk iritasi biasanya pertama kita lihat dulu dokter mungkin evaluasi dari iritasinya itu penyebabnya apa dokter, lebih ke menghindari penyebab dari iritasinya dokter, misalnya kondisi stoma, sekitar stomanya itu memang terlalu basah, biasanya kita bersihkan dokter, kita keringkan dengan menggunakan kasa yang steril dokter untuk mengurangi iritasinya dokter. Lalu jika pasien merasa nyeri akibat iritasi, biasanya kita beri analgetik dulu dokter. Misalnya paracetamol dokter, atau paracetamol biasanya dokter. Jadi ini kan termasuk kalau di penyakit kulit kelamin namanya dermatitis kontak iritan ya, DKI ya Mbak ya. Dermatitis kontak iritan berarti yang kontak dengan zat iritannya itu yang sebetulnya harus dilakukan pengurangan inflamasi ya, penurunan inflamasi kulit sendiri ya. Pernah dengar dengan diolesi sukralfat sirup Mbak Elizabeth? Belum ya? Oke dokter, belum pernah kita kerjakan dokter. Belum pernah ya. Jadi ilmu ini dulu saya diberikan oleh Dr. Agus Barmawi ya. Jadi sukralfat sirup tidak diminum tapi dioleskan ke tempat iritasi itu sangat-sangat manjur ya. Jadi pengalaman yang saya kerjakan selama saya jadi bedah digestif ya, untuk iritasi kulit, dermatitis kontak iritan karena leak dari bukan leak ya, karena dia teriritasi oleh cairan, biasanya iliostomi karena fesesnya masih cair di situ. Dan itu kadang kalau melebar ke kulit yang lain itu bisa hampir separuh perut itu teriritasi semua ya. Itu diolesi aja dengan sirup sukralfat. Memang ada sebetulnya salep sukralfat itu ada ya. Krim sukralfat itu ada. Cuma yang lebih cepat dan lebih dapat disediakan cepat itu ya sirup sukralfat ya. Dikocok dulu sirupnya terus dioleskan ke tempat kulit yang iritasi. Itu 1-2 hari sudah kering, sudah bagus. Pasiennya sudah merasa nyaman dan tidak nyeri ya. Itu pengalaman dari kami untuk yang iritasi ya. Nah, untuk yang urostoma ya. Urostoma itu kan kalau di urologi ada TUC ya Mbak. Tahu nggak singkatannya TUC apa Mbak Elizabeth?
Iya dokter. Nah, Eh, di urologi itu ada TUC biasanya kita kerjakan dok. Dokter juga pendampingan dokter. Yeah. Transureterokutaneostomi ya, jadi dipasang nanti dengan NGT kecil ya, disambung ke NGT dan urin bag. Cuma kalau yang di sini kan dibikin stoma ya, stoma dengan ilial conduit namanya Mbak itu. Jadi ditampung dengan ilium dulu, dikeluarkan. Nanti perawatannya seperti perawatan pakai stoma bag kalau yang tadi disebutkan ya. Jadi ada TUC. Kalau yang TUC itu ureternya yang kanan kiri disambung dulu baru dikeluarkan. Namanya TUC, transureterokutaneostomi ya. Itu untuk yang di urologi. Dan itu pun bisa iritasi ya untuk apa? Kalau dia urinnya bleber, dia kena kulit, terjadi juga namanya dermatitis kontak iritan ya. Nah, yang saya sebut tadi dengan sukralfat itu akan bagus ya. Oke, Mbak Elizabeth. Mungkin dari audiens ada yang ditanyakan, silakan. Dari residen, dari trainee, monggo, silakan. Dari koas kalau ada, silakan. Nah, untuk yang Mbak Elizabeth, pertanyaan berikutnya untuk yang nekrosis ya, nekrosis stoma, itu pengalaman kami jangan langsung direvisi dulu, diobservasi dulu ya. Kadang yang hitam, yang kelihatan hitam itu cuma mukosanya aja ya. Nanti dalam perawatan mukosanya lepas, dia akan merah lagi, akan terjadi epitelialisasi dari mukosanya lagi, akan bagus ya. Jangan tergesa-gesa, waduh ini hitam terus langsung dilakukan revisi stoma ya. Diobservasi dulu. Apakah itu mukosanya yang menghitam atau memang keseluruhan jaringan yang kita keluarkan itu menghitam ya. Diobservasi mungkin 2-3 hari. Nanti kalau memang setelah mukosanya lepas loh, bawahnya ada jaringan yang merah, berarti masih layak dipertahankan untuk stomanya ya. Jangan tergesa-gesa direvisi ya. Seperti itu. Nah, monggo dari trainee yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ini bagus ya untuk pengalaman di klinis nanti ya. Stoma itu akan banyak ya. Karena kita ngerjakan bisa mild prosedur itu nanti total mesorectal excision itu akan end stoma ya, dia akan permanen, atau dengan early reseksi delay anastomosis atau kita sebut sebagai Hartmann prosedur ya. Itu nanti akan kita sambung lagi ke bawah ya. Stomanya sifatnya sementara ya, tidak permanen. Monggo ya dari trainee atau residen bedah monggo ya, mau ditanyakan silakan. Izin tanya kepada presentan ya. Silakan Mas. Ya. Dengan Mas Arief, silakan Mas. Izin untuk kepada presentan mau menanyakan edukasi apa yang perlu disampaikan kepada pasien terkait pembuatan stoma. Terima kasih. Monggo Mbak Elizabeth, dijawab Mbak Elizabeth. Ya dokter, izin mencoba menjawab untuk edukasi perawatan kepada pasien yang pasca pemberian stoma, mungkin lebih kita edukasi cara merawat stoma, misalnya stomanya dipastikan kering dan bersih, lalu tidak mengganti bag stoma seperti tadi yang dikatakan dalam 3 hingga 7 hari, tidak lebih dari 1 kali. Lalu untuk pasien juga mengerti bahwa kondisi tidak produk stoma itu harus perlu dilaporkan kepada dokter apabila misalnya stomanya tiba-tiba tidak produk atau terjadi perubahan warna pada area stomanya yang menandakan tidak viabel. Mungkin kita lebih mengedukasi kepada pasien kondisi stoma pasien sehingga pasien tahu kapan pasien itu butuh untuk ke IGD atau untuk penanganan, dan kapan pasien tahu bahwa stomanya itu dalam kondisi aman, mungkin dokter. Monggo Mas Ari ditanyakan lagi kalau memang masih belum puas. Monggo Mas Ari silakan. Izin, itu kan misalnya untuk perawatan, untuk cara mengedukasi sebelum operasi itu gimana ya dok ya? Sebelum dilakukan operasi apa aja yang perlu disampaikan ke pasien?
Gitu Dokter Isbet. Enggak, dokter. Izin dok, sebelum dilakukan operasi pastinya kita edukasi pada pasien rencana tindakan dan kemungkinan komplikasi yang timbul akibat dari pemasangan stoma. Misalnya tergantung pada kasus pasien, intinya kita mengedukasi apakah pasien ini ada kemungkinan untuk kita pasang stoma permanen atau hanya untuk stoma yang sifatnya sementara atau protektif pada pasien. Lalu kita jelaskan juga komplikasi yang mungkin muncul setelah dilakukan pemasangan stoma. Misalnya seperti adanya leakage atau adanya perforasi pada stomanya, kemudian ada iritasi dan lain-lain, dokter. Kemudian untuk resiko-resiko infeksi juga perlu kita jelaskan kepada pasien, dok. Ya, monggo Mas Ari sudah Okay. jelas. Ya, mungkin tambahan Mas Ari ya, mungkin tambahan dari saya yang memang sudah berpengalaman ya untuk memotivasi. Kadang pasien itu tidak mau dilakukan stoma ya. Itu ingat satu ya, memang pasien kadang menolak dilakukan stoma ya. Itu yang kita berat kalau memang nantinya durante op itu kita secara sistemik maupun lokal itu mengharuskan kita harus stoma, itu tetap harus kita omongkan ke pasien karena satu ya nanti kalau tidak di stoma ya mengancam jiwa jelas ya. Atau yang kedua kalau yang bawahnya misalnya mild prosedur ya, total mesorectal excision itu kan anusnya harus dibuang ya. Kan nggak mungkin lagi kita beroboskan lewat bawah ya. Walaupun memang selama ini saya kerjakan untuk yang tumor-tumor rektum distal ya, yang sphincter aninya masih belum terlibat, itu kami lakukan namanya coloanal pull through ya, jadi anusnya masih dapat dipertahankan. Dan tentunya untuk mengurangi morbiditas mortalitas kita lakukan namanya diversi kolostomi ya, jadi ileostomi ya, maaf. Kita lakukan ileostomi sementara di atas supaya nanti kalau bawahnya nyambungnya belum sempurna masih bisa tidak terjadi angka morbiditas yang tinggi. Seperti itu Mas Ari ya. Jadi memang sulit sekali kita untuk memotivasi pasien ya yang akan kita operasi dengan stoma. Walaupun Bu ini nanti sementara Bu, nah, gitu. Apalagi kalau yang permanen ya itu akan sulit. Cuma kita wajib memberitahu karena apapun yang terjadi ya kalau memang harus di stoma ya kita motivasi betul-betul ke pasien. Karena kalau enggak nanti akan mengancam jiwa seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin dari Baik, dokter, yang lain atau dari Dokter Yuda mungkin ada pengalaman, monggo Dokter Yuda, silakan Dokter Yuda. Ya, terima kasih Dokter Agung. Jadi apa yang disampaikan Dokter Agung sudah lengkap dari ISPED juga ya. Jadi mungkin saya sedikit nambah aja tentang semua masalah itu sebenarnya imbasnya nanti akan ke arah ERAS ya, Enhanced Recovery After Surgery. Jadi supaya nanti surgery stoma juga bagus. Jadi tadi bagus ya. Jadi preoperatif tuh diedukasi tentang efek psikologis juga ya, selain efek yang lain. Jadi indikasi dan macam-macam harus disampaikan karena nanti misalnya dia permanen, dia mau ditutup lagi, dia apa itu sejak awal bahkan perawatannya. Kemudian intraoperatif, saya pikir teman-teman sudah tahu semua bahwa teknik apa yang akan dipakai, jenis, bentuk dan sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan secara teknik itu kan permasalahan sering terjadi prolaps, sering terjadi hernia dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan bahwa kalau kondisi pasien dengan kondisi sistemik yang kurang baik, kita bisa memberikan kayak stent ya, penahan supaya dia tidak masuk lagi. Kecuali memang yang stoma ya, tidak bisa. Tapi itu salah satu hal biasanya bisa kita persiapkan supaya nanti dia tidak retraksi ke dalam, itu bisa stent. Misalnya pasien dengan kondisi CA, hipoalbumin, kita harus pasang. Terus penjahitan, mungkin kapan itu ada kasus yang mungkin jahitnya terlalu dalam sampai mukosa sehingga terjadi fistel di peristoma, itu sangat morbid sekali untuk pasiennya ya. Harus diperhatikan bahwa jahit stoma itu bukan sekuat-kuatnya ke dindingnya enggak, tapi yang penting asal nempel cukup ya. Jadi jangan sampai malah menyobek. Kadang-kadang dalam keadaan pasien inflamasi dan sebagainya resiko terjadi fistel. Kemudian postoperatif yang tadi Dokter Agung sudah sampaikan juga,
Jadi harus dikendalikan. Kalau itu produknya banyak, ileostomi dan sebagainya, mungkin harus diperhatikan pemberian obat-obat yang mengentalkan feses, mungkin Imodium atau macam-macam yang bisa dipakai situ, sehingga produknya itu kemudian mengatasi gejala simptomnya, nyerinya, gatalnya dan sebagainya. Kemudian tadi penggunaan sulcrafat saya setuju juga untuk pasien itu. Ada juga produk misalnya powder punyanya itu ada mungkin dikenal Stomahesif atau apa ya. Nanti silahkan salah satu yang menjadi pilihan bisa dipakai. Jadi simptomatik, kemudian mengurangi produknya ini, dan intraoperatif bagaimana resikonya. Sebenarnya kalau ileostomi itu juga bisa dipilih salah satunya grup ileostomi ya. Jadi ileostominya itu salah satu lebih panjang sehingga memudahkan dalam perawatan. Letak stoma supaya tidak mengiritasi luka tengah sehingga terjadi ilo dan sebagainya ya. Ya mungkin itu dari saya Dr. Agung, jadi bagus ini cukup lengkap dan saya pikir apa yang disampaikan teman-teman dan Dr. Agung sudah lengkap. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yuda. Saya, Gung. Monggo Dr. Agus Barmawi, monggo silakan Dok. Ya, jadi untuk mungkin saya terlambat, tapi di buku stoma itu, di dalam membuat stoma ya, jangan sampai salah ya. Penempatan halus selalu di musculus rectus abdominis. Terus kemudian pada pasien itu, kamu harus lihat bahwa pasien itu kalau berdiri, apabila dia berdiri tidak bisa melihat ujung jempol kakinya, itu dia harus ada di atas umbilikus, ya, stomanya itu. Perhatikan itu, supaya apa? Karena pasien stoma itu adalah pasien yang harus mandiri untuk merawat stomanya sendiri. Ketika dia tidak bisa melihat stomanya, ya makanya nanti akan kerepotan pada waktu dia melakukan perawatannya sendiri. Kemudian teknik-tekniknya mungkin sudah banyak disampaikan tadi, komplikasinya juga kemungkinan yang terjadi sudah tadi. Untuk motivasi, saya teringat Prof. Riwanto, itu supaya agak manjur sedikit, nah gitu, manjur sedikit untuk pasien itu mau menerima stoma itu. Dikatakan Pak Bu, ini stoma itu mungkin permanen atau sementara kalau tidak dibuat stoma. Saluran cerna itu satu saluran masuk, satu saluran keluar. Ketika sampean tidak mau dibuat stoma, nanti sampean makan lewat mulut dan BAB lewat mulut. Nah, itu. Itu kan nggak enak sekali. Iya, nanti makan lewat mulut, nah, BAB sampean juga lewat mulut. Nah, itu nanti nggak enak. Nah, itu biasanya agak manjur gitu itu. Itu hanya sekedar trik aja. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Dr. Agus Barmawi. Dr. Agung, menambahkan sedikit Dr. Agung. Ya, bagus yang disampaikan Dr. Agus tadi ya, jadi mungkin bisa salah satu motivasi. Terus yang kedua juga mungkin sedikit promosi. Saya ada nulis buku tentang stoma dan distal enterokutan, diterbitkan oleh penerbit Gajah Mada. Jadi nanti kalau teman-teman bisa cari di Shopee, judulnya stoma dan distal enterokutan, harganya mungkin sekitar 115-an. Nanti silakanlah untuk bacaan awal ya, sebelum Anda membaca yang lain atau ini sebagai kasana yang lain. Mungkin gitu Mas Agung, makasih. Nanti tak share di chat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yuda. Ya ini harus dibeli nih ya. Iya, terima. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens, monggo silakan. Trainee atau izin bertanya, Dok. Monggo silakan, Mas. Dok, izin bertanya untuk presentan dan mungkin minta asupan juga dari Dr. Agung, Dok. Yang pertama terkait itu, Dok, untuk maturasi stoma itu, Dok. Kan ada beberapa dari kita itu yang tidak mematurasi stoma ya, Dok ya. Padahal kalau di buku kan gambarannya itu harus dimaturasi gitu. Apakah di jurnal ini juga disebutkan tentang maturasi stoma itu, Dr. Elizabeth? Dan terkait dengan komplikasinya, apakah lebih tinggi yang dimaturasi atau tidak? Kemudian yang kedua, Dok, mungkin lebih ke arah Dr. Agung ya, Dok. Kadang kan kita menemukan pasien-pasien yang istilahnya mungkin obstruksi atau ada masalah di usus halus bagian atas, Dokter, di yeyunum, Dok. Nah, itu terkait dengan penggunaan stoma-stoma jenis yang Miculix, kemudian Santuli, kemudian Bishop Cup itu, Dokter.
Itu apakah bisa dilakukan dok di pasien-pasien dewasa dok? Terima kasih dok, mohon asupannya dok. Monggo Mbak Elizabeth dijawab dulu, monggo yang pertanyaan pertama ya. Ya dokter. Jadi dokter, untuk jurnal ini belum membahas mengenai komplikasi akibat maturasi dokter. Tahu ya Mbak Elizabeth yang dimaksud maturasi ya? Iya dokter. Nah, apa? Apa Mbak Elizabeth? Pada saat kita membuat stoma dokter, kita maturasi dokter, kita fiksasi ke bagian jadi Mbak, jadi mengekspos mukosanya ya. Jadi nanti yang terlihat itu mukosanya, karena ujung mukosa dari ujung stomanya kita jahitkan ke kulit, jadi menguncup. Jadi nanti yang kelihatan di luar itu mukosa dari yang kita stomakan. Kadang gini Mbak, Mas siapa tadi yang tanya ya, Mas? Halo. Yopan dokter. Oh ya Mas Yopan. Jadi ada beberapa memang yang dimaturasi atau tidak ya, termasuk Prof. Marioto sendiri kadang tidak melakukan maturasi ya, karena mungkin ya satu memang tidak ada hubungan yang misalnya dimaturasi terus tidak terjadi komplikasi, tidak ada ya memang ya. Dan mungkin dengan tidak dimaturasi kan setelah jahit antara serosa sama kutaneusnya sudah selesai, jadi nggak memerlukan waktu yang lebih lama. Cuma memang beberapa hal kalau yang permanen biasanya kami maturasi ya, karena bentuknya akan jadi bagus, karena yang kelihatan nanti di luar adalah mukosanya. Untuk yang sementara biasanya kita ya, lakukan maturasi. Itu pun kadang yang permanen pun saya tidak melakukan maturasi Mas. Jadi memang tergantung nanti monggo dari masing-masing operator. Karena nggak ada keharusan harus dimaturasi seperti itu. Nah untuk yang tadi yang ada tumor di proksimal ya, misalnya setelah TRITS dia ada tumornya ya. Ya kita nilai dulu tumornya itu resectable atau enggak ya. Kalau resectable ya kita reseksi, nanti dilakukan Roux-en-Y ke gaster ya. Jadi stam bawahnya kita tutup, duodenum pars 3 atau 4 itu yang ke arah TRITS kita tutup, kita lakukan Roux-en-Y dengan gaster ya. Itu lebih aman daripada, dan nggak mungkin kalau di proksima langsung di stoma ya Mas, nanti akan terjadi short bowel syndrome ya, makan nasi keluar nasi ya, seperti itu. Itu Mas. Jadi untuk yang Santuli Bishop memang saya jarang sekali melakukan teknik itu ya. Mending kalau misalnya ada tumor yang resectable ya kita lakukan pemotongan, kita Roux-en-Y kan ke gaster ya, seperti itu. Itu Mas ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo silakan. Atau mungkin dari senior, monggo Dr. Agus, Dr. Yuda, ada pengalaman? Iya, oke. Jadi untuk yang tadi itu Santuli atau Bishop itu, kalau misalnya kita itu masih kan begini, kalau misalnya daripada kita mungkin nanti hanya melakukan katakanlah yeyunostomy feeding, katakanlah itu apabila tumor itu katakanlah hanya bisa disanting ya, disanting plus di yeyunostomy feeding itu nggak masalah itu. Namun ada suatu risk untuk leaks kan gitu. Jadi tergantung dokter itu kadang tergantung keyakinan dokternya sendiri ketika melakukan suatu tindakan. Kalau sudah mandiri itu nanti Anda akan menetapkan sendiri. Wah ini saya ragu-ragu. Ya sudahlah. Kalau ragu-ragu saya tidak reseksi, hanya di yeyunostomy feeding saja, misalnya seperti itu. Kalau nggak apa-apa lah, di reseksi terus kemudian di yeyunostomy feeding terus kemudian disanting. Itu juga menurut perkiraan
dari apa itu kondisi lokal dan general dari pasien. Terus kemudian yang untuk dimaturasi dan tidak itu, pada prinsipnya suatu stoma itu adalah kalau di buku itu dikatakan memang dimaturasi sehingga nanti ketika dimaturasi itu 2 cm dari tepi si kulitnya itu 2 cm. Supaya apa? Supaya si stomanya itu produknya masuknya ke stoma bag-nya. Nah, kalau tidak stoma bag-nya tidak masuk ke stoma bag-nya, ya nanti dia akan leaks atau mungkin bocor, akan menimbulkan komplikasi iritasi yang berkepanjangan. Sehingga kalau bisa memang gimana? Dalam membuat stoma harus tidak boleh tergesa-gesa. Mengukurnya juga harus betul. Membebaskannya juga harus baik. Tidak boleh terikat pembuluh darahnya dan seterusnya. Dan itu kalau mau memang prinsipnya harus tegak lurus gitu loh. Dan minimal 2 cm dari tepi kulit. Kalau tidak bisa itu, ya mungkin tidak dimaturasi, nggak apa-apa. Kalau terlalu pendek, nanti jangan-jangan tidak, khususnya untuk iliostomi ya, untuk iliostomi itu harus betul-betul bisa tegak. Kalau tegak itu biasanya nggak usah dimaturasi, bagus itu. Dan yang penting adalah setelah stoma itu selesai itu harus dicek dengan jari, minimal 1 jari longgar supaya tidak struktur. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus. Siap dok. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum session yang berikutnya. Kalau tidak ada, monggo untuk paparan berikutnya silakan disiapkan. Monggo. Terima kasih dokter. Dengan Mas Rido ya, Mas. Iya, dokter. Monggo Mas Rido disiapkan, Mas. Monggo, time is yours. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, Reni dan rekan residen semua.